Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan, diberi semangat, dan terus bersemangat apapun yang dihadapi. Dan tidak bosan-bosan, mari sama-sama kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, lingkungan kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga selalu diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Dan siapapun yang mengalami kesusahan, semoga diberi jalan keluar. Yang mendapatkan kesedihan, semoga diganti dengan kegembiraan. Yang mendapatkan musibah, semoga diberi kesabaran dan ketabahan. Dan yang sakit bisa diberi kesembuhan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat-sahabat semua, di vlog kali ini kita akan bercerita tentang kisah yang saya alami sekitar tahun 98-an gitu ya, lebih kurang 97, 98, 98 menurut saya kalau nggak salah ingat, di daerah Sumatera Utara, tepatnya waktu itu masih Kabupaten Asahan. Jadi waktu itu saya setelah selesai kuliah dari Jogja, saya pulang ke tempat orang tua saya dan membantu sepupu saya. Dia punya usaha, mertuanya punya rumah makan, dan di sebelahnya dia buat untuk rental VCD. Nah, di saat itu beberapa kali saya sempat membantu masyarakat di situ, apakah itu supir-supir truk maupun masyarakat setempat. Sehingga secara tidak langsung masyarakat setempat mengenal nama saya. Waktu itu namanya belum Kimupeng. Jadi ada yang memanggil saya Abah, ada yang memanggil saya Abang atau Pak. Nah, kisah ini pada waktu itu ada seorang bapak mencari saya. Tepatnya sudah ada sekitar 3 kali atau 4 kali mencari saya, tidak pernah ketemu. Pertemuan ketiga atau keempat itu baru ketemu sama saya. Dia menceritakan bahwa dia punya anak bungsu, seorang laki-laki usia 9 bulan, dengan kondisi maaf tidak bisa BAB secara normal dan perutnya besar. Nah, pada saat bapak itu bercerita, saya memainkan batang korek api. Jadi pentolnya itu saya main-mainkan begini sambil bapak itu bercerita dan saya terus berzikir. Di tengah bapak itu bercerita, tiba-tiba pentol korek tersebut saya melihat 2 sosok manusia. Setelah itu saya diamkan sampai bapak itu selesai bercerita, baru saya ngobrol, saya ngomongin. Pada saat tadi saya melihat ada 2 orang dengan ciri-ciri saya sebutkan. Terus saya tanya apakah bapak pernah punya masalah dengan salah satu atau dari keduanya. Melihat dari ciri-ciri yang saya sampaikan, wallahu alam ya, itu kebenaran hanya milik Allah. Kesalahan itu dari diri saya sendiri ya. Pada waktu saya cerita tersebut, bapak itu kaget. Terus dia bilang dia kenal, dan memang orang tersebut berprofesi selain bekerja juga seorang paranormal atau dukun ya. Dan yang satu lagi adalah guru dari si dukun tersebut. Bapak itu bercerita dulu di perusahaannya itu ada pemilihan untuk menjadi mandor. Si bapak tersebut terpilih. Nah, si temannya ini yang berprofesi sampingan sebagai seorang dukun tidak terpilih dan sakit hati. Sempat waktu itu marah-marah, terus mengancam. Nah, pada saat kejadian tersebut, istri si bapak yang mendatangin saya ini, yang ketemu dengan saya, sedang hamil.
Waktu itu hamil sekitar 7 bulanan menurut informasi beliau. Mungkin bapak ini memiliki kemampuan untuk proteksi diri dengan izin Allah pastinya. Akhirnya serangan tersebut tidak sampai ke si bapak dan mengenai si ibu. Ibu tersebut karena lagi hamil akhirnya kenalah pada si anak. Ketika melahirkan sampai dengan usia 3 hari itu BAB dan lain sebagainya masih lancar. Di atas 3 hari mulai macet. Sehingga sejak dari 3 hari tersebut sampai dengan ketemu saya pada saat itu usia 9 bulan, ini perut anak ini sudah membesar dan anak tersebut kurus, sangat kurus, perutnya aja yang gede. Nah, setelah bercerita tersebut akhirnya si bapak meminta kepada saya untuk bisa melihat anaknya. Jadi saya sampaikan, dan ini juga saya sampaikan pada rekan-rekan semua, pada sahabat-sahabat semua, bahwa intinya saya tidak memiliki kemampuan apapun. Semua itu atas izin dari Allah, Sang Pencipta. Tanpa izinnya saya tidak bisa apapun. Dari itu saya sampaikan. Saya tanya, kenapa kok Bapak mendatangi saya? Bapak itu bercerita bahwa semenjak saat dari 3 hari ke atas tersebut, Bapak itu udah bolak-balik ke dokter. Dokter menyatakan sehat. Dikasih obat tapi tetap seperti itu. Dan sudah beberapa kali juga ke orang pintar atau ke dukun. Sudah cukup banyak habis duit. Dan Bapak tersebut juga bukan dari golongan orang-orang yang menengah ke atas. Bisa dibilang keluarga yang sangat sederhana. Jadi begitu mendengar dari masyarakat tentang saya, makanya si bapak memberanikan diri untuk mencari saya. Mencari saya pertama nggak ketemu, kedua kali nggak ketemu, ketiga kali juga nggak ketemu. Kalau nggak salah yang keempat kali lah pada saat itu kita ketemu. Jadi setelah bapak itu menceritakan semuanya, saya mengatakan, Pak, saya nggak bisa apapun. Tapi bapak itu tetap maksa agar saya bisa melihat kondisi anaknya. Atau dibilang bapak itu, kalau memang perlu biar si anak yang dibawa dia untuk menghadap ke saya. Saya bilang, udah Pak, nggak usah repot-repot, biar saya nanti insya Allah yang berkunjung ke tempat bapak. Kapan kira-kira Pak? Waktu itu panggil saya bapak. Saya bilang, Pak, saya masih muda, jangan dipanggil bapak. Jadi pada saat itu entah kenapa dari lidah saya keluar kata-kata, insya Allah besok setelah maghrib saya akan ke tempat bapak. Jadi pertemuan kita itu yang pertama kali dengan si bapak itu malam hari sekitar jam 10 atau jam 11 malam di tempat usaha sepupu saya. Nah, setelah itu bapak itu sangat-sangat senang dan beliau bilang, saya tunggu besok ya Pak. Insya Allah Pak, saya datang, saya bilang. Bapak itu pulang. Akhirnya saya kembali melanjutkan pekerjaan saya. Dan besok paginya saya pulang ke tempat orang tua saya. Saya menceritakan apa yang saya alami. Jadi biasanya saya dulu itu selalu ada apa-apa itu selalu ngobrol dengan orang tua saya, sekaligus saya meminta izin dan restu dari orang tua. Nah, setelah ketemu sama orang tua saya bilang, saya bingung gimana cara ngobatinya gitu. Memang sebelum-sebelumnya saya sudah beberapa kali menghadapi masalah-masalah dengan gaib. Tapi setiap kasus itu kan pasti berbeda. Makanya orang tua saya memberikan saran, paling tidak kamu datangi ke rumahnya.
Karena biasanya dengan kedatangan kita itu sudah sebagian daripada obat kesembuhan bagi mereka. Selanjutnya kamu serahkan sama Allah, mohon petunjuk. Nah, karena sudah mendapat seperti itu dari orang tua saya, besok harinya selepas maghrib saya izin dengan adik sepupu saya dan saya meluncur ke tempat bapak itu. Dan Masya Allah, ketika saya sampai, kondisi rumahnya sangat sederhana. Pihak keluarganya memang sudah menunggu. Begitu saya datang, mereka menyambut dengan sukacita, gembira. Dan setelah itu si anak dibawa keluar menemui saya di rumah beliau. Begitu melihat si anak, jujur saya sangat-sangat miris, sangat-sangat sedih melihat kondisi si anak dan berpikir, kenapa ada manusia yang sekejam itu? Anak yang tidak tahu apa-apa menjadi korban. Dengan tubuh kurus, perut besar, kondisi sangat lemah. Nah, pada saat itu saya bingung harus melakukan apa. Jadi di saat itu, di pertemuan pertama saya ke rumah yang bersangkutan, sambil bercerita dari pihak keluarga, saya tetap berzikir. Di tengah cerita tersebut, tiba-tiba gerakan hati saya menyarankan untuk saya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Akhirnya saya izin pada pemilik rumah dan disediakan semua. Saya izin untuk berwudu dan saya melaksanakan sholat. Ketika saya baru mau angkat takbir, Allahu Akbar ya, saya dikasih gambaran tentang bahan-bahan yang harus disediakan. Saya tetap melaksanakan sholat. Selesai sholat, saya berzikir, masih di atas sajadah. Ketika saya berzikir, bahan-bahan tersebut muncul lagi. Akhirnya saya batinkan dalam hati, ya Allah, kalau memang ini adalah salah satu media untuk penyembuhan dari si anak, izinkanlah dan ridhoilah. Saya tutup zikir, kembali saya duduk dan ngobrol dengan pihak keluarga dan saya sampaikan, kira-kira malam ini bisa nggak Pak disediakan bahan A, B, C, D. Saya nggak usah sebutkan bahan-bahannya. Langsung pihak keluarga menyanggupi. Dicatat sama mereka dan mereka menyuruh salah satu anaknya untuk mencari bahan tersebut. Nah, setelah itu selang lebih kurang 1 jam kemudian bahan sudah lengkap. Ketika bahan sudah ada, nah inilah bedanya saya dengan paranormal atau mungkin dengan dukun-dukun yang lain ya. Saya bukan dukun, saya tidak menganggap diri saya dukun, tidak menganggap saya paranormal ataupun orang pintar. Karena memang saya orang bodoh, orang buta, sama sekali nggak tahu apapun. Ketika bahan sudah tersedia di hadapan saya, saat itu saya kembali bingung. Bingung ini bahan mau diapain, bagaimana cara prosesnya, bagaimana selanjutnya. Di tengah kebingungan tersebut, memang dari awal saya selalu berzikir. Saya tetap zikir, ya Allah mohon petunjukmu, ini bahan mau diapain, prosesnya selanjutnya bagaimana. Saya perkuat zikir saya sambil ngobrol dengan bapak itu. Tiba-tiba saya seperti mendengar sebuah suara bahwa bahan A, B, C, D ini diproses seperti ini. Setelah itu digunakan untuk membasuh tubuh si anak, untuk mandi dan yang sebagainya. Dan bahan ini sekitar untuk kebutuhan 7 hari. Nah, setelah mendapat bisikan seperti itu, saya tetap perkuat zikir.
Lagi-lagi suara itu muncul, dan akhirnya saya tutup zikir, saya sampaikan, Bapak, Ibu, ini bahan di begini. Saya nggak usah cerita detailnya ya untuk proses-prosesnya itu, karena setiap kasus pasti berbeda. Setelah itu ini bahan nanti dibalurkan ke tubuh si anak, kemudian ini ada untuk airnya, dipakai untuk mandi, lakukan selama 7 hari. Akhirnya mereka catat, sudah paham. Kembali bisikan itu datang. Sebelum saya sudahi, saya diminta untuk memberikan doa di bahan-bahan tersebut. Akhirnya dengan izin Allah, saya doakan bahan-bahan tersebut semoga diberkahi, semoga si anak diberikan kesembuhan dan keluarga mereka diberikan keselamatan dan dibuang segala unsur negatif yang ada di dalamnya. Selesai dari situ, akhirnya sekitar jam 10-an gitu saya pamit pulang. Nah, ketika saya mau pamit pulang itu saya disalami. Jadi sekedar informasi untuk teman-teman, sahabat-sahabat semua, saya itu ketika dalam proses, saya tidak bisa memegang yang namanya uang. Karena bagi saya uang itu punya unsur negatif yang sangat besar. Ketika kita sedang berproses, kita mengeluarkan energi yang sangat besar. Sehingga saya takut terjadi benturan. Makanya dari dulu sampai dengan saat sekarang ini, ketika selesai proses, saya itu tidak pernah mau memegang uang. Seperti itu. Jadi saya disodori, maaf, dikasih amplop. Bukan amplop. Dikasih uang digulung gitu. Saya nggak tahu nilainya berapa, cuman yang saya lihat itu waktu itu pecahan 50 ribuan, ada beberapa lembar. Itu tahun 97-98an ya. Jujur saya tolak. Dan bapak itu juga memberikan saya rokok. Waktu itu rokok saya 234, dibelikan sekitar ada 4 bungkus atau 5 bungkus, saya lupa. Saya bilang, maaf Pak, bukan saya menolak rezeki. Yang pertama, kerjaan saya bukan ini. Yang kedua, saya masih bisa untuk cari duit, dan Bapak silakan gunakan uang tersebut untuk kebutuhan keluarga. Bukan saya menolak rezeki, tidak, saya bilang. Jadi saya minta rokoknya aja Pak, karena memang ketepatan yang merokok 234 tersebut hanya saya. Si Bapak rokoknya beda. Tetap paksa, saya tetap tolak. Dan akhirnya saya kasih penjelasan lagi. Saya bilang, Pak, kalau memang seperti ini caranya, saya cuma kali ini datang, saya bilang gitu. Besok-besok saya nggak mau datang lagi. Nah, setelah saya ngomong gitu, akhirnya pihak keluarga memaklumi. Jadi saya cuma menerima rokoknya. Nah, setelah itu saya mengucapkan salam, saya izin pulang. Dan bagaimana kisah selanjutnya, tetap ikuti vlog Kimupeng 212. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Tulis ide saran Anda maupun kritik. Share jika dirasa bermanfaat. Silakan ambil sisi positifnya. Kalau ada hal yang negatif, ada yang kurang bagus, jangan diambil, jangan masukkan dalam hati, buang jauh-jauh. Ambil pelajaran yang bisa diambil. Sampai ketemu di cerita kisah nyata selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap berpikiran positif.